Oke, kami dari kelompok satu, jadi kami akan membahas yaitu adalah implementasi Linux Access Control, manajemen hak akses, dan manajemen file menggunakan server on-cloud pada Linux Ubuntu. Jadi, pada bagian pertama ada sistem operasi. Sistem operasi itu adalah perangkat lunak atau software yang mengatur bagaimana aplikasi di dalamnya berjalan dan berperan sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras atau hardware pada komputer. Sistem operasi sendiri memiliki tugasnya sendiri, di mana diantaranya adalah yang pertama sebagai resource manager, yaitu berfungsi mengelola dan meningkatkan sumber daya sistem operasi agar dapat berjalan dengan baik. Yang kedua sebagai VM atau virtual machine, yaitu di mana dia membuat sistem operasi itu dapat membuat program baru, membuat perangkat dapat menerima sistem input output agar perangkat dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan keamanan data di dalam sistem operasi. Oke, perkenalkan nama saya Ryan Amardia dengan NIM 34. Kali ini saya akan menjelaskan bagian apa itu Linux. Jadi Linux ini adalah merupakan sistem operasi yang berbasis open source. Jadi ini tuh banyak digunakan di server dan juga di desktop. Jadi konsep open source ini adalah pilar utama yang membedakan Linux. Ini tuh bukan sekedar berarti gratis, melainkan juga mencerminkan empat kebebasan esensial bagi pengguna. Yang pertama tuh kebebasan untuk menjalankan program untuk tujuan apapun. Yang kedua tuh kebebasan untuk mempelajari bagaimana program bekerja dan juga memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, kebebasan untuk mendistribusikan kembali salinan untuk membantu sesama. Yang keempat, kebebasan untuk mendistribusikan salinan dari versi yang sudah dimodifikasi ke orang lain. Jadi Linux ini juga memiliki berbagai jenis yang umum digunakan seperti Ubuntu, Fedora, dan juga Debian. Jadi Linux ini juga banyak digunakan di berbagai sistem operasi pada hardware komputer yang meliputi berbagai jenis seperti komputer desktop, superkomputer, dan juga sistem tertanam seperti embedded system seperti either. Dan juga konsol permainan juga berbasis video seperti PlayStation 2 maupun 3 dan juga Xbox. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Bagus Arifin dengan NIM 28. Di sini saya akan menjelaskan sedikit implementasi untuk pembuatan cloud storage ini. Di sini kami menggunakan Ubuntu versi 22.04 sebagai sistem operasi di VirtualBox, dan sebagai catatan kami sudah mencoba menggunakan versi Ubuntu di versi 24.04, dan uh, itu yang sudah kita implementasikan itu kebanyakan di versi 24 itu bermasalah. Jadi kita gunakan versi 22.04 ini sebagai versi yang bagus di laporan kita. Terus kami menggunakan server on cloud versi 10.16.0 yang merupakan versi terbaru yang dimiliki oleh on-cloud-nya tersebut. Terus untuk web server yang digunakan adalah Apache versi 2.4.52, yang dimana itu versi terbaru juga dari Apache-nya ini sebagai web servernya. Terus kami juga menggunakan MySQL sebagai database yang akan nantinya menghimpun data-data untuk server on cloud-nya ini. Terus kami menggunakan PHP versi 7.4, di mana PHP versi ini 7.4 ini sangat mensupport dari on cloud versi 10.16 ini. Jadi kalau misalnya PHP di atas versi 7.4, misalnya versi 8, 8.1, 8.2 itu tidak akan support di server on cloud versi 10.16. Jadi kami gunakan versi 7.4 ini sebagai opsi terbaik untuk kita bisa menjalankan implementasi pada laporan ini. Terus kami menggunakan tunneling sebagai uji cobanya. Di sini tunneling ini atau ngerok ini adalah suatu hosting gitu, hosting gratis untuk kita bisa ngecek dari laptop dengan sistem operasi Windows dan juga Android nantinya. Kemudian untuk uji coba yang pertama kita gunakan web browser di sistem operasi Windows, yaitu Chrome, atau di web browser lain juga bisa. Terus kedua juga sama, kita menggunakan web browser Chrome di sistem operasi Android di HP seperti itu.
Selanjutnya di sini adalah pembahasan dan hasil. Dari hasilnya dan pembahasan yaitu dari pengujian Linux ini, ternyata sistem operasi ini sangat cocok untuk membuat server open source, terutama untuk penyimpanan data cloud menggunakan OnCloud. Kemudian analisis artikel ilmiah yang digunakan, OnCloud ini memang merupakan solusi penyimpanan berbasis cloud open source yang sering dipilih untuk menyimpan data pribadi. Jadi lengkapnya hasil yang sudah kita uji coba implementasikan, ternyata apa yang kita coba itu berhasil dengan sangat baik dan lancar pada Ubuntu 22.04. Kemudian pembahasan yang lebih lanjut nanti dapat dilihat pada laporan yang telah kami buat. Kemudian di sini ada hasil uji coba pada OnCloud yang sudah kami buat, yang digambar sebelah kiri yaitu tampilan dari login OnCloud-nya. Kemudian saat kita telah login, kita sudah bisa mengakses cloud storage dari OnCloud yang sudah kita buat. Di situ sudah ada file-file yang sudah ada dari defaultnya, dan juga saya tambahkan 3 file di situ seperti harimau putih. Nah, itu adalah hasil uji cobanya. Baik, di sini perkenalkan nama saya Jessica Aprilia dengan NIM 15. Kali ini saya akan membahas bagian teori relevan. Nah, teori yang paling relevan di dalam pembahasan kami pada kali ini adalah yaitu menurut Saputra di tahun 2024. Jadi beliau menjelaskan OnCloud merupakan platform penyimpanan terbuka yang dapat diakses oleh pengguna pribadi dan masyarakat berbasis open source yang terhubung oleh internet. Jadi dia tidak memiliki mungkin kalau secara simpelnya segala sesuatunya itu tidak terinskripsi atau tidak terkunci gitu. Nah, lalu OnCloud juga dapat diakses secara berkolaborasi atau berbarengan tanpa takut terjadi kesalahan atau kehilangan data, meskipun hardware pengguna yang bermasalah. Jadi di bagian ini untuk perumpamaannya, misalnya saya sendiri adalah pegawai di kantor A, lalu saya pada suatu ketika saya melakukan WFH atau work from home. Nah, di mana saya membedakan antara komputer kerja dan komputer rumah. Jadi cara saya mengakses komputer kerja, saya bisa menggunakan OnCloud itu tanpa harus saya ada di kantornya saya gitu. Lanjut ke bagian kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini, jadi penerapan Linux Ubuntu sebagai server open source untuk OnCloud dapat berjalan dengan baik dan stabil. Lalu proses instalasi serta konfigurasi layanan pendukung seperti Apache, database, dan PHP dapat dikontrol dengan mudah melalui terminal. Jadi dia cara kita mengaksesnya juga mudah, dan karena dia tadi open source, tidak ada data-data yang terinskripsi, jadi lebih gampang lah kita untuk misalnya memodifikasinya gitu. Lalu sistem ini mampu mengelola file dan hak akses pengguna secara terstruktur, dapat diakses dari berbagai perangkat, seperti yang saya jelaskan tadi, dan layak digunakan sebagai solusi penyimpanan data mandiri, baik untuk kebutuhan pribadi maupun institusi. Jadi ini sangat bisa sekali sebuah institusi atau perusahaan atau mungkin kantor menggunakan OnCloud untuk tempat mereka menyimpan sebuah data, apalagi Linux dengan basisnya open source tadi, kita datanya memang tidak transkripsi. Mungkin secara simpelnya itu seperti kodenya itu tidak transkripsi, tapi kita bisa memodifikasinya supaya dia tuh transkripsi, dan seperti yang di dalam kesimpulan tadi, kita bisa membatasi hak-hak aksesnya gitu. Jadi sekian penjelasan dari saya dan teman-teman saya tutup penjelasan pada kali ini. Sekian, terima kasih.